Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami pada channel Mbah Wirobismo. Pada kesempatan kali ini kembali kami akan membahas tentang Habib Lutfi bin Yahya. Saat ini Habib Lutfi telah terbongkar kedoknya. Beliau telah banyak melakukan pembelokan sejarah bangsa Indonesia, serta membuat makam-makam palsu. Bagi Anda pendukung Habib Lutfi bin Yahya, gunakan nalar yang sehat. Karena beliau ternyata berbuat hal-hal yang membahayakan NKRI, padahal selama ini beliau kelihatannya selalu membela NKRI, ternyata sebaliknya. Maka tidak heran banyak yang tidak meyakini apa yang telah dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya tersebut. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Air, ya benar, berarti inilah di Semarang, Bantaran Kidul, makam yang semua diningrat yang dilakukan. Itu lambangnya juga ada lambang Jogjanya. Ya. Sekarang tanggal dulu makam itu ditemukan kondisinya seperti apa? Kondisinya dulu sama warga yang pertama kesini itu ditemukan itu ada kuntupnya. Nah, makam yang satu-satunya ada kuntupnya cuma di Habib Hasan ini. Habib Hasan, ya. Terus di kelilingnya itu ada pohon jatinya. Nah, orang dulu tidak tahu namanya. Setelah dulu kalau orang tidak tahu namanya, yang ada di makam itu ya namanya. Ya, betul. Nah, setelah itu orang kampung bertambah banyak dinamakan Mbah Kramat Jati. Iya. Nah, itu makamnya dulu di situ ada masjid. Mepet masjid. Nah, terus tapi itu mau dilebarkan, tapi tersangkut sama masjid. Nah, di belakang masjid itu ada rumah. Nah, Abai mau membeli rumah itu. Abah Lutfi mau membeli rumah itu. Oh, yang beli beliau? Iya. Terus dibeli? Ya dibeli, tapi itu masih sendat ulur masa harga. Terakhir jadi itu dibeli, yang rumah itu dijadikan masjid. Oh gitu. Nah, yang makamnya diperlebar. Berarti yang lebarin, memperluas itu Habib Lutfi. Iya. Subhanallah, pasti penasaran para GSP. Kita telusuri ya tempatnya dan juga sejarah-sejarah yang lain. Monggo Pak Bimo. Saya Haji Ali Taba, kami dari Balai Adat Keariaan Tangerang. Dalam hal ini kita datang ke makam Syekh Gajah Barong di barat Tangerang dengan tujuan untuk coba investigasi terkait berita yang ramai di medsos tentang adanya penambahan nama dari Syekh Gajah Barong ke satu nama bin Yahya. Makam Sumodiningrat bikinan Habib Lutfi bin Yahya yang ada di Semarang adalah palsu, karena yang asli di Jejeran Bantul, Yogyakarta. Di Tengare pula Habib Lutfi juga menambahkan nama bin Yahya pada makam Gajah Barong di Tangerang. Sebuah klaim sejarah meskipun hanya kuburan atau makam yang dipalsukan tetap akan berimplikasi pada generasi yang akan datang, untuk itu jangan disepelekan. Perbuatan Habib Lutfi bin Yahya ini sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Yahudi Israel yang telah membuat makam palsu di Palestina. Dengan alasan terdapat makam leluhurnya yang sudah ratusan tahun, Yahudi Israel akhirnya mencaplok negara Palestina. Dan ini jangan sampai terjadi pada negara kita. Maka perbuatan Habib Lutfi bin Yahya ini harus dicegah. Berikut ini ada video dari Kiai Haji Imaduddin yang memberikan penjelasan. Mari kita saksikan videonya. Sebuah klaim terhadap sejarah, apalagi sejarah yang sudah mapan dari keluarga Nusantara, misalnya kuburan yang diklaim namanya dengan nama-nama tertentu yang bukan dari Nusantara, itu akan berimplikasi terhadap kesejarahan masa yang akan datang. Habib Hasan bukan orang asing karena masih pernah keponakan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Saya menanyakan seperti itu karena saya adalah terah beliau dari urutan ke-8. Dari ini kekancingan ini, nasab ini dikeluarkan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pemalsuan terhadap sebuah sejarah dari tokoh kita. Yang kedua, penipuan terhadap masyarakat. Kebohongan publik ini masuknya. Dan ini yang harus menjadi perhatian, dan mudah-mudahan mereka sadar untuk segera bertobat, untuk menghentikan segala upaya-upaya. Apabila di dalam hati mereka ada keinginan yang jahat itu, maka segera bertobat untuk menghentikannya. Inilah yang menjadi sebuah
PR bagi kita semua untuk meluruskan kembali dari efek-efek negatif klaim-klaim itu untuk bangsa kita. Karena Kiai Mujahidin sebuah klaim terhadap sejarah, apalagi sejarah yang sudah mapan dari keluarga Nusantara, misalnya kuburan yang diklaim namanya dengan nama-nama tertentu yang bukan dari Nusantara, al-anu, itu akan berimplikasi terhadap kesejarahan masa yang akan datang, di mana nanti akan terkaburkan antara sejarah yang sesungguhnya dengan sejarah yang terbentuk mulai hari ini, yang kemudian akan diyakini kebenarannya pada masa yang akan datang. Nah, ini yang sedang terjadi di beberapa titik dalam diskursus masalah kuburan-kuburan palsu. Jadi disebut kuburan palsu itu ada beberapa tipologi. Pertama, kuburan itu memang tidak ada kuburan, kemudian sengaja dibikin kuburan dan diberi nama orang yang tidak pernah ada di masa lalu. Yang kedua adalah kuburan yang sudah mapan sebagai seorang pahlawan, kemudian silsilahnya dirubah mulai leluhur keberapa sehingga melenceng daripada leluhurnya yang sebenarnya. Dia tadinya adalah keturunan raja-raja Mojopahit, Raja Mataram, kemudian bisa belok ke klan-klan yang ada di Yaman misalnya. Yang ketiga tipologinya adalah kuburannya ada di suatu tempat, kemudian dia bikin lagi kuburan, kemudian dia tambahin namanya sebagai alias dari pahlawan kita yang sudah ada kuburan itu. Jadi ini kuburan palsu ada, namanya diambil dari nama pahlawan kita, kemudian dialiaskan sebagai bagian dari al-anu ini. Dan ini yang sudah terjadi, dan ini sangat berbahaya apabila hari ini kita tidak mempunyai kepedulian untuk mencegahnya, untuk merapikannya kembali, maka 100-200 tahun yang akan datang bangsa kita akan belok sejarah, dan pemahaman cucu-cucu kita, generasi yang akan datang itu akan gelap terhadap sejarah leluhurnya sendiri. Ini yang menjadi keprihatinan kita, dan kita memohon pada para pelakunya untuk bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Bertobatnya adalah dengan pertama, apabila kuburan itu sama sekali dulunya tidak ada, kemudian mereka bentuk, maka kuburan ini dihancurkan. Kalaulah kuburan ini sudah punya nama dan makamnya ada, dia bikin makam palsu lagi, maka kita minta alias yang dialiaskan oleh mereka terhadap leluhur kita, pahlawan kita ini, untuk dicoret itu aliasnya. Dan apabila tidak mau, ya terpaksa kita harus bergerak ke ranah selanjutnya yang diatur di dalam negara kita, yaitu ranah hukum. Karena ini sudah masuk dalam kategori pemalsuan dan penipuan. Pemalsuan terhadap sebuah sejarah dari tokoh kita. Yang kedua, penipuan terhadap masyarakat. Kebohongan publik ini masuknya. Dan ini yang harus menjadi perhatian, dan mudah-mudahan mereka sadar untuk segera bertobat, untuk menghentikan segala upaya-upaya. Apabila di dalam hati mereka ada keinginan yang jahat itu, maka segera bertobat untuk menghentikannya. Kalaulah itu hanya sebuah kesalahan, ya mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu sebuah kesengajaan, dengan bertobat insya Allah juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.